Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Indra Saputra dengan NIM 80401901153 dari kelas 04 PSP dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Saya di sini ingin menerangkan materi pertemuan 9 dan pertemuan 10 yang berjudul yaitu Keamanan Email di pertemuan 9 dan pertemuan 10 World Wide Web. World Wide Web atau sering disebut dengan kumpulan sumber dan internet. Langsung saja membahas tentang materi pertemuan 9 yaitu tentang email. Apa itu elektronik mail? Email atau disebut elektronik mail atau surat elektronik adalah surat dengan format digital dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Biasanya, email sering digunakan untuk bertukar pesan demi kepentingan pribadi maupun kepentingan umum seperti pekerjaan dan lain sebagainya. Sering kita jumpai banyak orang menggunakan email untuk mengirim pesan. Lanjut yaitu fungsi email sekarang. Sebagai identitas diri secara personal, di berbagai aspek penggunaan email bagi seseorang sudah menjadi kewajiban, karena email saat ini menjadi syarat mutlak untuk proses aktivitas layanan berlangganan, surat, dan lain sebagainya. Alat untuk mendaftarkan diri di berbagai situs dan media sosial, fantasy, game, dan lain-lain. Biasanya email juga bisa digunakan untuk mendaftarkan diri di situs, di game, dan lain sebagainya. Email sebagai media pemasaran online untuk saat ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan email. Kebanyakan seseorang pebisnis online juga melakukan pemasaran melalui email untuk meningkatkan penjualan. Pemasaran melalui email ini juga termasuk dalam pemasaran online yang paling tua, dan sampai saat ini pun email marketing masih termasuk dalam jenis pemasaran online yang terbilang sangat efektif. Lanjut, yaitu kenapa mempelajari security email. Kenapa kita harus mempelajari security email? Email ini sangat penting. Email adalah usaha-usaha untuk menjaga dan melindungi informasi-informasi sensitif dalam setiap komunikasi melalui email. Email service selain web server merupakan server yang paling sering diserang. Beberapa contoh email server seperti Sendmail, Postify, Exim, Email, Mailchimp, Find, Netscape, Thunderbird, Outlook, dan masih lain sebagainya. Masih banyak sebagainya. Beberapa contoh web server. Di sini kita ngambil contoh yaitu Apache. Apache merupakan awal mula software open source alternatif dari Netscape yang kemudian pada bulan April 1996 menjadi program yang populer dan sering digunakan di internet. Apache merupakan salah satu server tertua di dunia. Yang kedua yaitu ada Nginx adalah program yang bersifat open source yang dapat digunakan oleh siapapun secara gratis. Kelebihan yang dimiliki Nginx yaitu kemampuannya dalam menghandle grafik yang lebih tinggi dibandingkan dengan Apache. Jadi Nginx ini bisa menghandle grafik yang lebih tinggi dibandingkan Apache. Selanjutnya yaitu layanan basic mail. Ternyata tidak seaman perkiraan kita, mail merupakan surat elektronik yang selama ini menjadi pengganti surat formal fisik. Layanan surat elektronik membuat kegiatan mengirim dan menerima pesan formal terkait pekerjaan, bisnis, hingga pendidikan sekarang lebih mudah dan praktis. Pengertian dan cara kerja. Jadi ada pengertian dan cara kerja email yaitu pesan yang terdiri atas kumpulan string ASCII dalam format RFC 822 atau dikembangkan tahun 1982. Terdiri atas dua bagian yang dipisahkan baris kosong header, sender, recipient, data, subject, delivery page, body atau isi pesan. Lanjut, perkembangan email.
berkembang dengan aplikasi gabungan standar RFC 822 dan MIME. MIME atau Multipurpose Internal Mail Extension menambahkan kapasitas RFC 822 agar email mampu membawa konteks non ASCII. 2. Menambahkan 5 header file pada email untuk spesifikasi MIME dan konten tipe encoding ID disk. Bagaimana email bekerja? Cara email bekerja yaitu ada 4. Pertama yaitu MUA. MUA adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengirim, dan menerima email. Contoh MUA adalah Yahoo, Gmail, Outlook, dan masih banyak lain sebagainya. Yang kedua itu MTA atau Mail Transport Agent. MTA merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas menerima dan mengirim email dari komputer yang satu ke komputer yang lain. MTA memainkan peran penting dalam sistem penanganan pesan internet. Berbagai tugas MTA antara lain menerai email, meminta catatan mail, action, dan memilih server email untuk mentransfer email. Yang ketiga yaitu ada MDA atau Mail Delivery Agent. MDA adalah sebuah software komputer yang bertanggung jawab mengantarkan mail dari MTA server. MDA juga dikenal sebagai LDA atau Local Delivery Agent. Beberapa MTA dapat mengisi peran MDA ketika mereka menambahkan pesan mail baru ke file pesan pengguna lokal. Lanjut, MTP atau Simple Mail Transfer Protocol SMT adalah protokol standar untuk transmisi atau mengirim email. Protokol ini bertugas melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal email ke server email. 2. POP3 atau Post Office Protocol. POP3 adalah versi ketiga dari metode penerimaan mail. POP3 menerima dan menyimpan email untuk seseorang sampai mereka mengambilnya. POP3 adalah protokol server atau channel tempat di mana email dikirimkan dari server menuju email lokal. POP3 bekerja dengan mengontrak server email Anda, lalu mengunduh semua pesan baru dari email lokal. Setelah Anda mengunduhnya, mereka akan hilang dari server. Yang ketiga, IMAP atau Internet Messaging Access. IMAP memungkinkan Anda dapat mengakses email Anda dimanapun Anda berada. Biasanya diakses melalui internet. Ketika Anda membaca email menggunakan IMAP, Anda sebenarnya tidak mengunduh atau menyimpannya ke komputer, tapi membaca melalui server. Jadi biasanya langsung di dalam email. Ada beberapa ancaman dan pencegahan di dalam keamanan email. Pengguna email, perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memisahkan urusan pribadi dan urusan pekerjaan agar terlihat profesional dan terpercaya di hadapan mitra bisnis untuk meningkatkan produktivitas perusahaan serta sebagai komunikasi formal bisnis. Ada beberapa contoh ancaman pada email. Yang pertama yaitu spamming. Secara umum, spam berisikan konten-konten tentang promosi berbagai produk, barang, dan jasa. Ada juga yang kedua yaitu inbound spam atau spam yang biasa kita kenal. Ini adalah email sampah yang perlu difilter agar strong email kita tidak cepat penuh dan informasi penting tidak terlewatkan. Yang ketiga yaitu ada outbound spam adalah kegiatan pengiriman spam yang dilakukan oleh email server Anda. Pengiriman spam ini dilakukan oleh akun email yang telah mengalami security breach sehingga dapat diakses oleh prates untuk mengirim spam pengguna akun email tersebut. Yang keempat yaitu email scam. Biasanya berisikan sebuah pesan yang sangat meyakinkan atau scamming. Ini mirip dengan send yang berisikan informasi pemenang undian Mama Minta Pulsa contohnya yang pernah viral dan sejenisnya. Informasi tersebut merupakan bentuk scamming yang dikirimkan melalui email. Scamming ini agak sulit kita hindari.
Setiap orang bisa saja menerimanya, apalagi jika perlu skimming melakukan tindakannya secara Yang kelima yaitu phishing, jika ditujukan mirip dengan kata phishing atau kegiatan memancing. Faktor penentu dalam memancing biasanya itu yaitu umpan. Jadi umpan yang benar-benar menarik, umpan yang benar-benar mirip dengan makanan alami sasaran. Dalam phishing email, umpan berupa informasi palsu yang seolah-olah mirip dengan kenyataan. Informasi tersebut dapat berupa ajakan untuk melakukan pembaruan informasi akun yang ditargetkan. Biasanya konten informasi sangat meyakinkan dan berisikan formulir pembaruan informasi. Email shopping menggunakan alamat prom palsu. Lanjut dengan materi pertemuan 11 yaitu World Wide Web atau yang sering disebut dengan kumpulan sumber dan internet. World Wide Web atau merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populernya internet atau www dikembangkan oleh Tim Berners-Lee ketika bekerja di Keren. Contoh, ada Netscape, Internet Explorer, Opera, KFP, Linux, dan lain sebagainya. World Wide Web dan internet menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakan sebagai basis. Banyak sistem yang tidak terhubung ke internet tetapi tetap menggunakan basis web sebagai basis untuk sistem informasi yang dipasang di jaringan internet. Ada beberapa server digunakan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Maksudnya, jika sebuah server memiliki domain www.bni.co.id dan tulisannya di layar menunjukkan bahwa situs itu merupakan milik Bank BNI, maka kita percaya bahwa server tersebut memang benar-benar milik Bank BNI. Keamanan server atau World Wide Web. Keamanan server www merupakan salah satu masalah dari seorang administrator. Dengan memasang server www di sistem, maka dapat membuka akses atau meskipun secara terbatas dapat membuka akses kepada orang luar. Apabila server Anda terhubung ke internet dan memasang server www Anda disiapkan untuk publik, maka Anda harus berhati-hati sebab Anda membuka pintu akses ke seluruh dunia. Adanya keamanan di sistem www dapat dieksploitasi dalam bentuk yang beragam, antara lain informasi yang dapat ditampilkan di server diubah sehingga dapat mempermalukan perusahaan atau organisasi Anda. Lanjut, langkah pengamanan. 1. Membatasi akses melalui kontrol akses. Sebagai informasi dalam bentuk berkas-berkas, sering diinginkan pembatasan akses. Misalnya, diinginkan agar hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses berkas informasi tertentu. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan 1. Membatasi domain atau nomor IP yang dapat mengakses menggunakan pasangan user dan password. Mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka atau dideskripsi oleh orang yang memiliki kunci pembuka. Jadi lebih aman jika ada 3 pembatasan akses pada www tersebut. Itu yang pertama, pembatasan. Yang kedua, proteksi halaman dengan menggunakan password. Salah satu mekanisme pengatur akses adalah dengan menggunakan pasangan user. Yang ketiga yaitu secret layer. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server www adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi tingkat soket. Yang keempat, ada mengetahui jenis server. Informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusak untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operating system yang digunakan. Jadi seorang penyerang akan mencari tahu server dan versinya terlebih dahulu, kemudian mencari informasi di internet tentang kelemahan server tersebut, baru bisa dibobol. Jadi virus komputer itu apa? Ya, ada pengertian virus. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat mengadakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan sekalinya diri ke dalam program atau dokumen lain. Bagaimana cara virus menyerang? Cara kerja virus komputer secara fisik sangat
banyak tergantung bagaimana sang penciptanya. Di sini ada Common Gateway Interface atau disingkat CGI, yaitu suatu standar sebagai penghubung bermacam program aplikasi ke dalam web. Potensi lubang keamanan yang dapat terjadi dengan CGI: seorang pemakai yang nakal dapat memasang skrip CGI sehingga dapat mengirimkan berkas password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Keamanan klien www, pelanggaran privasi. Ketika kita mengunjungi sebuah situs web browser, kita dapat dititipi sebuah coki yang fungsinya adalah untuk menandai kita. Ketika kita berkunjung ke server itu kembali, maka server dapat mengetahui bahwa kita kembali ke server tersebut, memberikan setup sesuai dengan keinginan kita. Ada juga situs web yang mengirimkan skrip, misalnya JavaScript, yang melakukan integrasi terhadap server kita dan mengirimkan informasi ini ke server. Bayangkan jika di dalam komputer kita terdapat data-data bersifat rahasia dan informasi ini dikirim ke server milik orang lain, maka bisa data-data kita disalahgunakan oleh orang tersebut. Ini ada aplikasi web. Pada awalnya aplikasi web dibangun hanya dengan menggunakan bahasa yang disebut HTML atau Hypertext Markup Language. Pada pengembangan berikutnya, sebuah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML. Yang kedua, aplikasi web client-side programming. Teknologi web pada sisi klien diimplementasikan dengan mengirimkan kode perluasan HTML atau program tersendiri dan HTML ke klien. Yang ketiga, aplikasi web server-side programming. Teknologi web pada sisi server memungkinkan pemrosesan kode di dalam server sehingga kodenya sampai pada pemakai berbeda dengan kode asli pada server. Contoh yaitu CGI, ASP, JSP, PHP, dan lain sebagainya. Ada beberapa keuntungan penggunaan teknologi pada sisi server adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi lalu lintas jaringan dengan cara menghindari percakapan bolak-balik antara klien dan server. Yang kedua, mengurangi waktu pemuatan kode, mengingat klien hanya mengambil kode HTML saja, mencegah masalah ketidakkompeten browser. Yang terakhir yaitu klien dapat berinteraksi dengan data yang ada pada server. Baiklah, sekian penjelasan materi pertemuan 9 dan 10